Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ide bisnis e-commerce mengenai informasi produk farming, di mana nanti kami akan memaparkan bagaimana kita membuat produk atau membuat e-commerce untuk para pelaku bisnis atau dan konsumennya yang membutuhkan produk-produk farming yang bisa berupa sayur mayur, kemudian ikan, dan peralatan-peralatan bertani. Kami beranggotakan kelompok yang pertama adalah Farunisa, yang kedua adalah Muhammad Fadil Asidiki, yang ketiga adalah Naufal Aditiyaan, kemudian Sofaria Rasihatul Ilmiah, dan Muhammad Yusuf Saifullah saya sendiri. Model bisnis e-commerce yang kami gagas adalah seperti pada ilustrasi di sini. Kami sebagai e-commerce itu sebagai sistem atau otak sistem dari orang atau para supplier menghantarkan barangnya untuk bertemu kepada para customer di situ. Dan customer nanti juga akan bertemu pada orang dengan cara atau pensuplai atau pemenuh kebutuhan mereka dengan cara orang yang pertama. Jadi nanti ada efisiensi dan efektivitas dari jual beli yang dilakukan dengan cara e-commerce. Model transaksinya nanti akan kami bahas melalui model Fluid ID yang nantinya akan dibahas oleh teman-teman kita. Pada dasarnya, adanya e-commerce ini nanti akan ditujukan kepada pemecahan masalah di mana para petani atau para pembudidaya ikan atau yang sebagainya itu menemukan orang atau menemukan buyer yang tepat, di mana mereka tidak harus bersusah payah membawa barangnya, namun nantinya bisa di packaging kemudian diantarkan kepada supplier dengan cara online, transaksi online. Nanti kita juga ada kurir sendiri. Kemudian juga akan memudahkan atau memecahkan masalah para customer yang mana mereka tidak ingin membeli barang dari orang-orang yang terlalu mahal dan tidak segar. Dalam artian terlalu mahal ini sudah melewati rantai produksi, rantai distribusi yang terlalu banyak. Jadi dari situlah nanti adanya pemanfaatan e-commerce itu dibutuhkan untuk mereka supaya dalam menemukan barang mereka mudah dan terjangkau serta barang-barangnya juga fresh di tangan pertama. Untuk sistematis atau sistem dari e-commerce selanjutnya nanti akan diterangkan oleh teman-teman kami. Yang pertama nanti ada pembahasan mengenai user atau pengguna pelanggan yang bisa berupa orang-orang toko yang memiliki toko ataupun konsumen-konsumen ibu rumah tangga ataupun juga para pemilik bisnis kafe atau warung-warung makan. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh saudara kita. Del, skipin di Del. Skipin. Skip dulu. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Asidiki dari kelas manajemen MF. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup user admin hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, langsung saja. Yang saya jelaskan di sini ada 17 page mockup ini ya. Oke, yang pertama ini langsung saja.
Yang pertama ini adalah awal aplikasi untuk masuk sebagai admin. Oke. Ada seperti biasa ya, ada sign in, terus kita memasukkan email dan sandi untuk registrasi. Selanjutnya ini ada yang page kedua ini. Nah, tampilan yang kedua ini setelah kita masuk ke dalam aplikasi admin dari ide ini bisnis yang sudah dirancang ini. Nah, untuk tampilan keduanya seperti ini. Ada pengguna, profil pengguna sebagai admin, terus itemnya ini ada dashboard, daftar sign up, perlu verifikasi, customer service, dan statistik. Oke. Terus ada yang selanjutnya ada daftar dashboard ya, ini ya, daftar dashboard. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini tampilannya ada foto pengguna user, dashboard, dan menu. Menunya ini ada daftar sign up, perlu verifikasi, customer service, dan statistik. Untuk yang simbol ini ya, simbol kotak merah ini ada daftar sign up, terus selanjutnya ada notifikasi. Notifikasi. Setelah itu ada tombol ini ya, kelola sign up. Selanjutnya simbol kuning ini, bulat kuning, yaitu perlu verifikasi. Perlu verifikasi sama yang di atas tadi, ada notifikasi 120. Apa ini? Notifikasi ya, ini ya, sebagai contoh. Terus juga ada kelola verifikasi juga. Terus ini simbol seperti Mercedes-Benz ini juga. Ada customer service, notifikasi juga, dan ini tombol ini ya, seperti di atas. Terus ini ada simbol skin name. Nah, ini sebagai statistik, sama seperti yang di atas tadi, ada notifikasi dan pengembangan yang lainnya. Setelah itu kita langsung menuju daftar sign up. Oke, di sini daftar sign up ini kita akan melihat seperti yang pengelolaan dari admin ini ya, ada yang ini mendaftar ini ya. Oke, ada ini yang mendaftar contohnya ya. Oke. Nah, setelah itu daftar sign up. Terus ada notifikasi, ada ini ya, tampilan dari aplikasinya ini ya. Misalnya organic farming, ini ada deskripsi toko, terus kategori toko, alamat, email, HP ya, ini ya. Terus ada juga lagi hubungi, tolak, dan konfirmasi ini ya. Di sini ada contoh seperti dua contoh ya ini ya. Maksudnya ada yang email ditolak sama dikonfirmasi. Nah, seperti ini. Pengajuan pembuatan akun,
Anda telah disetujui, terus ada ditolak karena belum memenuhi kriteria dan sebagainya. Ini ada kirim email juga ke usernya. Terus ini ada pengajuan ditolak lagi ya ini. Belum memenuhi dan ditolak. Oke. Ini juga sama ini yang di bawah ini. Oke. Selanjutnya ini ada apa lagi ya ini ya, konfirmasi verifikasi email. Verifikasi email ini ya seperti contoh ada emailnya seperti mau ke OTP itu. OTP di situ ini ada contoh. Contohnya seperti ini, pembuatan top confirming. Ini kirim email konfirmasi. Dan selanjutnya customer service ini adalah ada keluhan pelanggan, keluhan toko, terus juga ada contoh dari usernya ini organic farming dan apa ini Fatima aja itu ya emailnya. Terus setelah menuju ke customer service ada juga keluhan pelanggan. Ini keluhan toko dan tidak bisa upload atau apa, pokoknya keluhan pelanggan ditampung di sini. Oke, terus statistik kita ini ada juga statistik seperti monitoring pendapatan, kunjungan aplikasi dan produk yang dijual. Ini ada juga di statistik ada download app, terus daftar. Ini ada pendapatan, kunjungan, produk yang dijual. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau kurang bagus, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai tampilan user interface pada pengguna, yaitu kalangan seller atau penjual. Pertama, setelah si seller itu masuk di aplikasi, tampilan awal yaitu mengenai halaman untuk sign in atau untuk masuk, kemudian yang berisi mulai nama lengkap, kemudian mengisi password. Namun jika user belum memiliki account, user tersebut bisa membuat akun baru dengan cara create account. Setelah dia klik create account, akan muncul tampilan untuk si calon usernya tadi mengisi data diri mengenai akunnya. Pertama mulai dari nama, alamat email, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Setelah itu diklik sign up. Setelah itu dia sudah memiliki akun, kemudian dia masuk ke akunnya masing-masing. Namun kembali lagi tadi sign in juga sama, dengan cara mengisi nama lengkap, kemudian password. Klik sign in, kemudian akan muncul tampilan dashboard. Pada dashboard ada menu produk, pesanan, pengiriman, data, keuanganku, layanan pembelian, dan pengaturan. Pada menu produk sendiri berisi semua keterangan atau data mengenai produk-produk yang si seller itu jual, mulai dari nama produknya apa, stoknya masih berapa, terus kategori produknya itu produk apa-apa per kategori. Biasanya nanti ada pengelompokan, misalkan dia kategorinya sayur nanti akan muncul di golongan kelompok sayur-sayuran, isinya sayur-sayuran semua gitu. Bisa di plot-plot.
kemudian penjualan produk tersebut itu sudah terjualnya itu berapa begitu. Kemudian ini terus ada keterangan produk yang tersisa. Kemudian ada menu tambahkan produk, misalkan mau upload produk baru, terus kemudian ada menu pre-order untuk keterangan produk-produk dengan status PO dulu atau pesan dulu gitu. Terus kemudian ada keterangan nama produknya apa, kode, terus variasi, dan harga, terus stoknya masih berapa, dan status produknya itu ada apa tidak. Kemudian balik lagi ke dashboard, pada menu pesanan berisi mengenai semua pesanan produk konsumen ke toko kita, berisi keterangan mengenai pesanan yang belum dibayar, terus pesanan yang perlu dikirim itu berapa, terus apa saja, terus ada dikirim, yang sudah dikirim itu yang mana-mana, terus kemudian pesanan yang sudah selesai, terus ada pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Kemudian ada menu semuanya itu, terus ada keterangan pesanannya itu ada berapa, misalkan 20 pesanan, dari 20 pesanan tersebut itu produk ada keterangannya, mulai nama produknya apa, jumlah yang harus dibayar, statusnya, terus menggunakan jasa kirim apa, terus dan kemudian nomor pesanan atau nomor resinya atau dan keterangan nomor pengiriman. Kemudian pada menu pengiriman berisi mengenai produk-produk yang sedang dalam proses pengiriman, dan juga berisi keterangan-keterangan seperti tadi, yaitu pesanan tadi, mulai dari produk yang belum bayar itu berapa, terus yang perlu dikirim, terus yang sedang dikirim, yang statusnya selesai, pembatalan, dan pengembalian. Terus kemudian di bawahnya ada keterangan mengenai produk-produk dalam pengiriman, mulai dari nama produk, jumlah, status, jasa kirim, dan nomor pesanan. Kemudian untuk menu data sendiri itu berisi seperti data statistik atau mengenai laporan mengenai mulai dari produk, penjualan, pesanan dibatalkan, jumlah pengunjung produk yang jumlah pengunjungnya itu berapa, terus kemudian produk yang dilihat itu ada berapa, dan yang paling banyak dilihat itu ada berapa. Jadi si seller itu bisa memonitor mengenai bagaimana perkembangan itu pengunjung di toko kita itu sebenarnya itu banyak pengunjungnya atau tidak. Bisa dilihat dari data jumlah pengunjung. Terus mereka si pengunjung tadi itu melihat produk-produk kita itu apa aja. Jadi kita tahu produk kita yang mana itu yang mungkin sering dicari oleh para pengunjung tadi. Terus kemudian ada mengenai data statistik penjualan, misal dari bulan
bulan 1 terus ke bulan keduanya itu naik apa turun begitu. Terus data statistik chatting, terus data statistik mengenai promosi dan produk. Kemudian pada menu keuanganku itu berisi mengenai laporan atau catatan keuangan transaksi berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh si seller tersebut di e-commerce. Mulai dari informasi penghasilannya itu berapa, bulan ini berapa, terus kemudian akan dilepaskan, sudah dilepas minggu ini, terus bulan ini berapa, kemudian di total. Terus ada menu catatan transaksi, itu semua transaksi yang pernah dilakukan atau yang masuk. Terus ada keterangan mulai keterangan tanggalnya juga. Kemudian pada menu layanan pembeli ini layanan pembeli ini berisi seperti kayak pengaturan kadang mengenai asisten chat itu bisa diatur secara otomatis. Misalkan ada konsumen yang mengechat ke toko kita di luar jam kerja, nanti bisa dibalas secara otomatis oleh robot atau asisten chat tadi. Terus ada menu auto reply, terus template pesan nanti bisa diisi atau disesuaikan. Kemudian menu pengaturan ini yaitu pengaturan akun kita, mulai dari alamat, pengaturan toko, dan pengaturan akun tadi, misal mulai dari password, terus alamat email, terus pengaturan toko ini berisi seperti misalkan bisa menambahkan menu-menu baru kayak tampilan, kayak tampilan warnanya, terus ngedesain, bisa mengatur sendiri desain tampilan di toko kita begitu. Terus ada tombol logout, itu untuk jika keluar dari e-commerce. Setelah tadi mengenai tampilan user interface pada pengguna penjual, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana menggunakan user. Pertama, kita akan melakukan sign-in. Masuk di menu utama, Anda bisa melakukan pemilihan tergantung apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda butuhkan tentang sayuran, langsung bisa klik warna hijau, sayur dan buah. Ada cabai, terong, apel, dan bayam. Kembali lagi, untuk pemesanan daging bisa berwarna ungu, daging dan ikan. Ada ikan lele, kembung, daging sapi, daging kambing, dan lain-lainnya. Untuk bibit tanaman bisa klik yang warna kuning ya, bukan yang banner. Di situ ada bibit durian, benih jagung, bibit jambu. Untuk
yang memerlukan peralatan tani bisa klik yang warna pink. Itu ada namanya tuh, traktor, cangkul, selang air, spray, sama. Tuh, kembali lagi untuk yang memerlukan pupuk dan obat tanaman bisa klik yang warna hijau yang paling bawah itu. Pupuk kandang, pupuk urea, pupuk kompos, dan insektisida. Ini akan dilanjutkan oleh Sofaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu manfaat bagi konsumen dan juga bagi produsen. Yang pertama bagi konsumen. Produk pertanian dan perikanan fresh, harga murah karena langsung dari tangan pertama, kemudahan atau klik pesan antar, pesan di rumah tanpa harus ke produsen, pengurangan resiko atau jaminan penggantian produk bila sepertiga bagian atau rusak, sampai dengan yang berlaku, lebih hemat dengan kuantitas atau harga grosir dan potongan ongkir, kustomisasi yaitu packaging telur atau pembersihan kotoran ikan, fitur lelang online. Bagi produsen atau petani yaitu tidak usah promosi, langsung bertemu dengan buyer yang tepat, rekening bersama di e-commerce. Selanjutnya dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan yaitu dengan menggunakan fitur yang disediakan dalam e-commerce sendiri memberikan keluasan bagi pengguna yang tidak memiliki produk untuk dapat bekerja. Manfaat dalam proses transaksi juga sangat terasa, dapat dilakukan selama 24 jam tanpa ada batasan, sehingga proses terjadinya interaksi dapat berlangsung secara terus-menerus. E-commerce sendiri dapat diakses di mana saja dan hanya perlu dukungan koneksi internet yang baik. Manfaat lain dapat dirasakan oleh setiap pengguna website e-commerce adalah memiliki jangkauan akses informasi yang luas. User atau pelanggan dari website dapat mengetahui berbagai hal untuk memilih barang yang akan dibeli. Pelanggan juga akan mendapatkan barang fresh. E-commerce dapat menunjang karir bisnis serta tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Metode pembayaran sangat beragam dan tidak hanya dilakukan secara konvensional. Terima kasih. Presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.